Cukup. Ya, silakan. Selamat pagi dokter. Izin untuk hari ini mempresentasikan laporan bangsal. Yang pertama, pasien atas nama Wagiem, perempuan usia 61 tahun, dengan biloma et causa CPDI, post open cholecystectomy, hipokalemia, hiponatremia. Ini rencana akan tindakan laparotomi eksplorasi shunting biliodigestif, dokter. Saat ini masih perbaikan Kondisinya kondisi. gimana? Kondisi saat ini baik, dokter, tidak febris. Untuk abdomennya baik dan supel, dokter. Kapan operasinya? Ini Rencananya besok, dokter. operasinya Jika kapan? operasi dulu itu 1 bulan yang lalu, dok. Udah lama ya. Gitu. Disiapkan ya, bilirubinnya naik. Ini bilirubinnya naik apa turun? Apa normal? Bilirubinnya, dok. Halo? Ya, dok. Bilirubinnya naik turun normal. 0,18, dokter. Oh, normal. Gitu. Trainingnya yang mengerjakan nanti belajar. Kalau seperti ini kira-kira kesulitannya di mana? Halo? Siapa ini trainingnya bang? Ya? Kalau kesulitannya kalau biloma itu mencari sumber ini dokter. Apa? Sumber Mencari apanya? sumbernya dokter. Kadang kalau sudah lama sulit untuk mencari. Kenapa? Karena biasanya terjadi pocket-pocketnya itu dokter. Jadi ini tadi kenapa saya menanyakan bilirubinnya? Kenapa kira-kira? Ada 2 kemungkinan dokter, itu cedera atau terikat dokter. Kalau terikat, peludaknya besar jadi mungkin lebih mudah dokter. Tapi kalau cedera menarik itu. Cedera itu ada 2 ya, terikat dan potong. Ini kan terpotong jadi biloma. Biloma juga bisa naik. Bisa naik. Kalau dia tidak ada saluran untuk cuman murni biloma. Tapi kalau ini bilomanya 1 bulan besar biasanya kalau dia normal ya. Jadi kalau biloma itu ada 2. Kalau naik berarti tidak ada saluran lagi ke sisanya. Atau bilomanya terlokalisir situ. Ya. Jadi kalau dia turun seperti ini besar biasanya bilomanya. Ini triknya beda ya. Terus solusinya gimana ini? Kemungkinan ini gambaran apa MRCP atau apa ini? Halo? Izin MRCP, dokter. Bisa dilihat kan? Mana yang mana? Yang mana coba lihat. Wow, besar sekali ya. Ini besar ini. Biliaritrinya mana? Ada foto khusus biliaritrinya. Khusus biliaritrinya mana? Aduh. Ya, dok.
Ini Usus dok. biliary tree-nya mana? Nggak tampak. Nggak tampak ya? Ketutupan bilomanya ya? Halo? Iya dok. Ini ya? Oh, ini besar ini. Makanya ini ya. Bilirubinnya normal ya. Iya dok. Baik. Balik slide. Umur berapa ini? Umurnya 61 tahun dokter. Ya. Saya pernah ketemu beliau seperti ini juga pada open cholecystectomy ya. Ya. Baik. Lanjut. Berikutnya kami laporkan pasien atas nama Adi Wicaksana, dokter, laki-laki usia 26 tahun. Pasien masuk dengan fistula perianal, dokter. Pasien ini telah dilakukan fistulektomi pada tanggal 12 Maret, dokter. Untuk kondisi pagi ini, pasien hemodinamik baik, dokter. Untuk bleeding aktif tidak ada. Pasien rencanakan pulang hari ini dengan edukasi ganti tampon setiap hari, dokter. Dengan lab post-op-nya baik dalam batas normal, dokter. Ini kenapa masuk Sarsito? Pasien B20? Tidak, dokter. Pasien tidak B20, dokter. Ya, kenapa? Sampai Sarsito? Pasien itu datang sendiri, dokter, ke Poli, dokter. Oh, bukan BPJS ya. Ya, dokter. Halo? Iya, dokter. Gimana, dokter? Bukan BPJS. Oh, bukan PJS, dokter. Pasien umum, dokter. Oh iya. Perawatan fistul gimana? Intinya adalah Perawatan pistol nanti pasien kami edukasi, dokter, untuk mengganti tampon itu setiap hari, dokter. Kemudian dengan pemberian antibiotik selama untuk peroral di rumah, dokter. yang paling penting kalau perawatan fistul perianal gini bagaimana? Untuk fistula periana paling penting adalah menjaga kebersihan itu, biarkan terbuka, dokter. Dan Ya, setiap pasien BAB dia sedang betul ya. Jadi penyembuhannya itu harus dari dasar luka ya. Kalau nanti kulitnya nutup dulu, maka kemungkinan besar dia akan residif. Ya. Jadi tiap hari itu harus di sela-sela kulitnya harus dikasih kasa supaya tidak nutup. Kalau nutup harus dibuka lagi dengan jari. Ya, dokter. Ya lanjut. Berikutnya pasien atas nama Heri Sugeng, dokter, laki-laki usia 59 tahun. Pasien masuk dengan diagnosis TCC buli T4N1M0 dengan hidronefrosis sinistra, dokter. Pasien operasi bersama dengan urologi dengan plastik, dokter. Dari digesti melakukan pemasangan proteksi dengan mesh, dokter. Kondisi pagi ini pasien hemodinamik baik, dokter. Untuk perut tidak ada tanda-tanda distensi dan asites. Kemudian untuk produk drain hari ini, dokter, pasien terpasang ada 2 drain, dokter. Untuk drain vakumnya pagi ini 400 cc seros, dokter. Untuk drain ini itu dan yang satu lagi itu 30 cc, dokter, seros juga, dokter. Mohon izin untuk kami laporkan juga untuk hasil lab post op-nya untuk pasien ini HB-nya 12, dokter. Untuk leukosit-nya 12.000, dari urologi dapat antibiotik meropenem, dokter. Kemudian untuk albuminnya 3,26, untuk elektrolit dan lain dalam batas normal, dokter. Pasien rawatan hari ke-9, dokter. Sudah lihat ya trennya ini kok. Kenapa drainnya banyak ya? Apa kira-kira? Izin dok, itu kalau mulai kemarin kan banyak lagi, dokter. Mungkin pasien kurang mobilisasinya masih kurang, dokter. Kemudian kalau misalnya drainnya itu serus, dokter, nggak ada bukan pes gitu, terus tidak ada tanda infeksi juga, pasien nggak demam gitu, dokter. Kemungkinan karena kalau tadi saya diskusi sama residen urologi, PUC-nya juga berfungsi baik. Mungkin karena udah dicabut drain intraperitonealnya, dokter. Dari urologi, dokter. Ini high risk untuk
Risiko tinggi ya untuk infeksi ya. Kalau pemasangan protesa, dirinya banyak terus, Iya, itu hati-hati ya. iya. Iris. Yang 30 dicabut aja ya. Dari kemarin mungkin laporannya kan dikit terus tuh. Ya, dokter. Iya, dokter. Dicabut satu untuk mengurangi risiko infeksi dari luar ya. Ya, dokter. Kami cabut. Nanti kalau yang seperti ini infeksi kan repot, kasihan pasiennya, nanti harus operasi lagi, removal mesh ya. Dan defeknya kan besar juga itu kemarin. TUC-nya jauh nggak dari itu? Jauh, dokter. Dari defeknya itu kurang lebih jaraknya 10 cm di Baik. kiri atas, dokter. Nggak masalah ya? Enggak, dok. Kalau karena masih TUC-nya nggak leakage nggak ke intraperitoneal kira-kira. Bukan urin kan yang 400 itu? Atau mau dicek? Bukan, dokter. Kalau ragu dicek ya. Halo? Ya, Kalau dokter. ragu dicek ya. Dokter, kami pastikan nanti untuk apakah itu urin apa tidak. Kalau ragu aja dicek. Di mana ini? Pasien dirawat di Cendana 1, dokter. Baik. Jadi lihat. Lanjut nih. Pasien selanjutnya, pasien atas nama Bapak Suparno, laki-laki 57 tahun, dengan squamous cell karsinoma esofagus sepertiga media, CT4, NX, MX, telah dilakukan tindakan gastrostomy feeding untuk diagnosa squamous cell karsinoma esofagus sepertiga media, CT4, NX, MX. Ya, lanjut. Pasien atas nama Ibu Siti Nurjana, perempuan usia 50 tahun, dengan tumor fundus gaster curiga ganas. Rencana akan dilakukan tindakan gastrostomy feeding besok, dokter. Tumornya gede ini. Trainingnya udah ada yang lihat ini? Sampun, dok. Trainingnya coba CT-nya lihat nih. Ini kemana yang CRC ya? Ya, bukan, dok. CT-nya mana lihat? CT-nya CT scan-nya. CT-nya mana? CT scan. Kayaknya kecil ini tumornya. Jadi reseksi ini. Scan-nya mana scan-nya? Untuk CT scan-nya ada. Untuk CT scan-nya ada scan-nya nggak ini? izin belum di ini, dok. Kalau untuk CT scan-nya belum direkon. Udah lapor Untuk ada bacaan, Dr. dok. Agus nggak? Iya, dok. Coba bacaan CT scan-nya apa? Halo? Iya, dok. Ini bacaannya itu, dok. Kalau untuk CT scan, Mana CT bolak scan-nya balik? belum ada. Masa di tunika mukosa kurvatura mayor, dok. Tadi udah ditampilkan gitu kok. Mana sih? Tadi udah ditampilkan bukan? Bukan, dok, pasien yang lain, dok. Ukurannya berapa? Kalau lihat endoskopinya, ini bisa nih kayaknya reseksi ini. Ya, dok. Kemarin pertimbangan dari Dokter Agus karena resiko, dokter, karena ini ada di fundus dan resiko, jadi dari beliau tindakan gastrostomy feeding, dok. Coba nanti dinilai lagi ya itu. Ini sepertinya di wedge.
Wide reseksi bisa ini. Ya. Karena kemarin kan ada udah saya kasih tahu ya Pak, macam-macam reseksi gaster, parsial gastrektomi ya di gambarnya udah saya pernah kirim ke training itu. Ada yang modelnya ada beberapa model itu ya. Ya, parsial gastrektomi itu ya. Apalagi ini mukosanya sepertinya licin, tapi kok biopsinya nekrosis ya. Ya, anggap saja ini intralumen mukosa, biopsi sehingga biopsinya nekrosis tidak tampak ya, tidak sampai maksud saya, tidak sampai sel tumornya ya. Jadi yang terkena adalah mukosa yang nekrosis. Ya. Jadi tidak gampang memang biopsi seperti ini, ulang-ulang dan itu risiko perdarahan. Biasanya dokternya juga tidak mau ya, hingga hasilnya tidak appropriate seperti ini. Kemungkinan kalau nekrosis, ada mukosa nekrosis di hasil biopsi seperti ini, dia adalah kemungkinan besar adalah adenose A, prosesnya di mukosa. Oke? Ya nanti trennya dilapor dulu sama beliau ya durante operasi. Halo? Halo, teraba dari luar nggak ini tumornya? Tidak, Dok. Apa lagi ya? Orangnya kurus gemuk? Kurus, Dok. Nah iya, kurus, tak teraba, kemungkinan ini ya, masih bisa reseksi. Trainingnya siapa nanti? Halo? Ya, Dok. Ya, dokter. Saya Halo? lapor pulang, dokter, kalau ke dokter Agus, dokter. Lapor lagi ya, tolong. Siapa tahu Oke, bisa dokter. diketahuan. Baik, dokter. Baik, 50 tahun ini. Selanjutnya. Pasien selanjutnya, dokter, pasien atas nama Ibu Sulasmi, perempuan usia 62 tahun, dengan diagnosis tumor kolon sigmoid, curiga ganas, CT4, NXM0, telah dilakukan Kondisinya tindakan. gimana sekarang? Izin untuk pasien saat ini baik, tidak Laporannya febris. jangan lama-lama, bacanya cepat aja. Kemudian untuk abdomen baik, supel, dokter. Untuk stoma produk 100 cc, dokter. Untuk drainnya 100 cc secara hemodis. Ini sigmoid kenapa lar? Yuk trainingnya. Jadi dokter, ini dilakukan LAR karena tumor sigmoidnya itu bentuk sigmoidnya pedandan agak menekuk, kemudian menempel ke rektosigmoid proksimal, dokter. Jadi berarti kan rektosigmoid dibuka. dong, anterior reseksi dong. Sampai jauh ke bawahnya juga, dokter. Jadi menekuk sampai membentuk tumornya sampai mengadesi sampai ke rektosigmoid yang di bawah peritoneal reflection, dok. Jadi harus dibuka sampai di bawahnya. Ditulis infiltrasi ke vertiga medial rectum, jadi dilakukannya LAR ya. Oke, lanjut. Gitu. Ya, lanjut. Berikutnya kami laporkan pasien atas nama Irianto, dokter, laki-laki 64 tahun, pasien dengan post laparotomi reseksi sigmoid Hartmann prosedur causa volvulus sigmoid, dokter, telah dilakukan laparotomi Hartmann reversal hari pertama, dokter, post operasi. Ya. Kondisi pagi ini. Lanjut. Izin selanjutnya, pasien atas nama Sudaryanti, perempuan usia 64 tahun dengan tumor intraabdomen suspek GIST, post laparotomi eksplorasi adhesiolisis, biopsi tumor, dokter. Untuk post operasi, diagnosis tumor intraabdomen suspek GIST dengan adhesi rektosigmoid derajat 3, dokter. Kondisi saat ini pasien baik, tidak febris, kemudian abdomen baik dan supel. Untuk drainnya 70 cc secara hemorrhage, dokter. Dari mana tumornya akhirnya? Bukan GIST ya?
Iya, Dok. KIS-nya dari mana ini? Halo? Ini Yang ikut dari operasi? temuan Duran. Yang ikut operasi? KIS-nya dari mana? Ini Halo? dok, Duranto Op itu di tabung pelvisnya dokter. Ya dari mana KIS-nya? Dari retroperitoneal katanya dok. Retroperitoneal kok KIS? Namanya juga gastrointestinal stromal tumor. Dari mana kan? Ayo belajar yuk. Bukan hanya operasi tok ini. Yuk. Di mana kalau retro? Izin dok, ini kemarin Duranto operasi ketemunya curiga dari retro di sisi kiri pelvis dok. Ini Medikalnya dari mana? medikalnya tidak jelas dok, itu menempelnya areanya luas kira-kira 10 cm. Benjolannya tuh fix ke sisi kiri di tabung pelvis. Belum jelas ini GIS atau sarkoma yang lain dokter. Tumornya mudah berdarah, loculated banyak, isinya juga stolsel dan nekrosis dok. Ya, khas KIS itu memang nekrosis itu jaringan nekrosis ya, karena dia berasal dari stroma. Ya. Itu khas KIS itu, tapi asalnya dari mana? Kalau dia sarkoma yang lain, kan sarkoma yang paling banyak di situ apa? Bisa liposarkom, bisa limfoma, terus bisa juga dari otot apa? Psoas. Ini nggak jelas dari mananya. Ya dok, belum kelihatan dok, kemarin nggak terlalu dari dinding sigmoid, bukan? Memang ada adesi di rektosigmoid dok, seperti adesi, tapi menurut pengamatan kami kok bukan dari situ ya dok. Kalau dulu pasien pernah Hmm. ada riwayat operasi histrektomi, bilateral salpingo-oophorectomy dan histrektomi karena miom dok. Ya. Bukan karena keganasan? Tidak dok, tidak keganasan. PA-nya tidak ganas. Hati-hati ya kalau KIS besar seperti ini, redaksi, kemudian di PA, PA-nya itu yang tepat. Kalau nanti yang diambil jaringan nekrosis, ya ketemunya nekrosis saja. Baik dok. Kalau ceritanya, dengan ceritanya, khas itu KIS-nya jadi sentral nekrosis, ya pendarahan, jaringan stromal, ya. Terus sarkoma yang lain. Baik, lanjut. Berikutnya pasien atas nama Sumarni, dokter, perempuan usia 50 tahun. Pasien masuk dengan diagnosis obstruksi jaundice et causa tumor kaput pankreas, dokter, curiga. Kondisi hari ini? Kondisi pagi ini pasien hemodinamik baik, dokter, untuk abdomennya tidak dalam batas normal. Untuk produk drain pagi ini 100 cc serohemoragik, dokter. Untuk lab post-op-nya HB-nya 12, leukositnya 14.000, dokter, albumin 2,64, dokter, elektrolit dalam batas normal, dokter. Ya udah dicoba minum ya, pelan-pelan ya. Sudah, dokter, kami coba minum per sendok, dokter, per 2 jam, dokter. Nggak usah dijamin, kan ada NKT. Minum aja, yang penting NKT-nya dialirkan. Itu kalau saya pribadi ya, jadi tidak ada delay feeding ada, tapi biasanya nggak nyampe 24 jam. Yang penting NKT-nya dialirkan. Ya. Itu kalau saya ya, jadi walaupun nanti dia tidak bisa mengalir ke distal ya, dia akan balik reflux lewat NKT. Ya. Ya, dokter. Ya, lanjut. Berikutnya pasien laki-laki atas nama Humaidi, dokter, usia 53 tahun. Pasien masuk dengan diagnosis post laparotomi resesi sigmoid Hartmann prosedur, atas indikasi peritonitis umum causa rupture sigmoid. Pasien telah dilakukan laparotomi Hartmann reversal hari ke-8, dokter. Ya. Untuk kondisi pagi ini, lanjut. Baik.
Pasien selanjutnya atas nama Alina, perempuan usia 65 tahun dengan diagnosis adenokarsinoma rekti sepertiga medial, CT3-NXMX, telah dilakukan tindakan ulat dan ileostomi protektif, dokter. Izin pasien saat ini kondisinya baik, tidak febris, abdomen baik, supel, kemudian untuk stoma sudah produk 200 cc, drain minimal, dokter. Rencana hari ini kemungkinan pulang. Ya. Nomor 2 ini bukan lar ya, itu dia tumornya di medial ya itu. Ya. Diagnosisnya tindakannya benar lah, tapi tumornya bukan proksimal tuh di medial ya. Di medial ya. Kondisi hari ini gimana? Kondisinya hari ini Ibu laki dokter, pasien dengan hemodinamik baik dokter, untuk abdomennya tidak distensi dokter, untuk produk drainnya pagi ini itu sekitar 100 cc dokter, secara hemoragik dokter. Kemudian untuk lab post-opnya kami laporkan AB-nya 10,5 dokter, leukosit-nya 8.000 dokter, untuk albuminnya 2,69 dokter, untuk elektrolit dalam batas normal dokter. Udah mobilisasi? Sudah mobilisasi sampai dengan duduk pasiennya dokter. Ya kalau udah mobilisasi pulang, sebelum pulang dilepas drinya ya. Siap dokter. Nggak ada distensi, nyeri? Tidak ada dokter. Tidak, untuk abdomen supel dokter, tidak ada distensi, tidak ada luka rembes dokter. Oke. Terus berikutnya kami laporkan pasien atas nama Andi Setiawan, laki-laki 42 tahun dokter. Pasien ini masuk dengan obstruksi jaundice, kausa batu CBD, kolangitis. Ini gimana ini? Untuk pagi ini sudah terkoreksi dokter, untuk leukositnya 25.000, sudah kami masuk meropenem hari ini 10.000 dokter. Untuk NR-nya 1,88 sudah kami masukkan FEV6 dokter. Sekarang 1,3 dokter. Untuk elektrolitnya natriumnya 114 sudah terkoreksi 128 dokter. Untuk kaliumnya 2,9 sudah terkoreksi 4,1 dokter. Ini untuk yang lihat siapa ya? Trennya yang lihat pagi ini siapa ya? Halo? Halo? Oh, tuh. Halo, trennya ini yang megang siapa? Halo? Kondisinya pagi ini baik dokter, dalam koreksi natrium dokter. Bisa nggak ini di drainase eksternal sekarang hari ini? Kalau nggak bisa nanti terlalu lama ini, nanti karena ektorik nanti 42 tahun kasihan. Halo? Dokter, coba Halo, silakan. Usul elektif dokter besok. Wah, kelamaan ini. Ini kan udah lama di UPD nggak mau memperbaiki ini. Gara-gara digestif mau dikasih, bukan beli. Digestif nggak kuat beli. Gara-gara digestif mau dikasih endoskopi, pasien ini kan terlantar, nggak di UPD, di leader dia nggak diapa-apain ini, ya kan? Halo? Ya dokter. Raninya ngikutin nggak ini pasien? Ini chip trainingnya siapa sekarang? Halo? Halo? Panas dok. Kemarin Dibagi. pasiennya saya lihat dok. Halo? Bentar. Dibagi ya, misalnya bulan ini apa itu? Atau silahkan mau dibagi per kasus, silahkan. Misalnya ada kasus kalau SPP itu jatahnya siapa ya? Kalau kolorektal jatahnya siapa. Jadi ya yang harus mengikuti pasiennya dari mulai masuk sampai keluar ya. Dibagi dokter Anas ya. Kalau di center lain tuh pembagiannya berdasarkan kasus.
Ya, kalau awal-awal itu ya kolorektal itu yang lebih mudah. Yang semester berikutnya SPP, yang paling susah kan upper GI ya. Karena upper GI itu jarang, ya, maka bisa sekali-kali dioperasi SPP, kolorektal yang susah-susah gitu ya. Jadi nanti tercapai semua kompetensi, ya. Semua kompetensi tercapai, nanti yang kurang-kurang ditambahi gitu ya. Ya, tapi ngikutinya dari mulai masuk. Jadi pasien ini kasusnya tahu kan, ini telantar pasiennya ini. Ya, penyakit dalam nggak mau ngasih apa-apa ini. Wah, ayah. Jadi saran saya kalau bisa hari ini drainase eksternal, di eksternal aja di UGD. Ini kan bilirubinnya udah hampir 30. Ya, dokter. Ya. Bilirubinnya 21,1 dokter. Nah, itu kan lumayan tinggi. Ini telat memperbaiki, baru arih liter baru kita perbaiki ya. Usul 2 hari nggak diapa-apain ini pasien. Kasihan ya. Ya, dokter. Kami daftarkan untuk Kalau di UPGD hari ini, dokter. di UGD kan aja. Ini di KP kan kapan? Kami KP-kan 2 hari yang lalu, dokter. Namun Kan iya. Iyalah, kan INR-nya masih 1,8. Dikecil lagi. Ya, sudah masuk 6, dokter. Sudah masuk 6. Ya, masukin lagi. Siap, dokter. Kan lumayan, masuk 6 dari 1,8 jadi 1,3. 1,3. Ya. Kan ada ilmunya memang ya. Ya, betul. Ya, Fitka. Coba ya. Ini kolangitisnya juga mulai membaik. Penyakit dalam kan antibiotik juga nggak dikasih. Apa itu kan? Nggak tahu lah. Mau bahas saya dulu. Kasihan ya. Masih 42 tahun. Ya, lanjut ya. Ya, itu beberapa tadi catatan. Satu yang pasien Dr. Agus tadi dikonfirmasi lagi ya. Itu di Fundi. Kemudian yang pasien saya ini kalau bisa di drainase eksternal. Ya, betul. Ini siapkan, dokter. Ya, kalau nanti di UGD ternyata operasinya bisa agak lama, ya langsung aja kan batu diambil langsung pasang stand gitu toh. Kalau punya IRCP selesai. Minimal pasang stand. Ya. Padahal dalam punya IRCP pasang stand. Oh, ini kan DPJP awalnya kan mereka tahu ya. Iya, betul. Ya. Iya, kenapa nggak mau pasang stand? Batunya biarin dulu. Apa? Baik. Ada pertanyaan tambahan, silahkan. Kalau nggak ada, saya tutup. Semoga pertemuan pagi ini bermanfaat buat kita dan pasien-pasien kita. Dokter Anas ya, yang chipnya dibagi begitu ya. Jangan berdasarkan senior. Nanti kalau berdasarkan senior, yang baru masuk udah ngerjakan HPP ya pusing aja isinya ya. Ya lalu-lalu nanti ya. Kalau yang baru masuk itu kasih tutup stoma ya, bikin stoma biar lancar ya. Jangan diremehkan ya bikin stoma itu. Saya tuh beberapa kali training itu kalau awal-awal bikin stoma ada yang nekrosis ini. Apalagi nanti kalau bikin stoma yang end stoma itu ya. Hati-hati ya. Terus dari anal kanal, hemoroid, ya, hernia, appendix itu diulang lagi tapi dengan pekerjaan yang lebih baik. Ya, kemudian kolorektal ya, yang aksesnya lebih mudah ya, kolorektal, hemikorektomi kanan kiri seksi, kemudian naik anterior seksi, lower anterior gitu ya. Ya. Jadi jangan berdasarkan seniornya ya, tapi berdasarkan kasus. Di mana-mana itu berdasarkan kasus ini. Oke, nanti yang naik semester ya naik gitu ya. Apakah nanti yang
awal nggak boleh ikut hepatobiliar, ya boleh, harus ikut ya. Ya, dan jangan pernah bilang bosen saya ngerjakan kolorektal, nggak bisa ya. Bosen tuh kalau udah